Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu reviewer dimanapun berada, perkenalkan saya Asma Karim, saya dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Yuridis tentang Penarikan Royalti Musik dan Lagu pada Aplikasi Musik Streaming di Indonesia. Musik dan lagu merupakan salah satu bagian daripada hak kekayaan intelektual yang dinamikanya cukup pesat, seiring dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis digital. Jadi cara kita menikmati musik dan lagu pun beralih ke ranah digital. Sebelumnya kita hanya menikmati melalui kaset ataupun CD. Saat ini semua penikmat musik bisa dengan mudah menikmati berbagai genre musik hanya bermodalkan aplikasi-aplikasi streaming musik seperti Spotify, YouTube Musik, Joox Musik, Langit Musik, Apple Musik, Amazon Musik, Deezer, dan juga berbagai aplikasi-aplikasi sejenis lainnya yang bisa kita download dengan mudahnya di Google Play Store dan juga App Store tentunya. Nah, tentu saja semakin banyak yang menggunakan aplikasi streaming musik ini akan berimplikasi kepada pemilik karya cipta musik dan juga lagu. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan royalti musik ya dan juga lagu. Nah, namun demikian, sampai dengan saat ini dalam tataran hukum nasional Indonesia, pengaturan terkait dengan mekanisme penarikan royalti musik dan lagu dari berbagai aplikasi-aplikasi musik streaming tersebut belum diakomodir secara jelas. Nah, hal ini yang kemudian melatar belakangi saya mengapa ingin mengkaji lebih jauh di dalam penulisan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rumusan masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana mekanisme penarikan royalti dari aplikasi-aplikasi musik streaming tersebut dalam tataran hukum nasional Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana ketentuan hukum tentang pencipta dan pemegang hak cipta bidang musik dan lagu yang berhak mendapatkan royalti dari aplikasi-aplikasi streaming tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Baik berkaitan dengan hasil dan pembahasan, jadi mekanisme penarikan royalti musik dan lagu ini dalam pelaksanaannya sebenarnya uh, melalui dua mekanisme. Ya, jadi yang pertama itu melalui LMK dan juga LMKN. Jadi LMK ini lembaga manajemen kolektif dan juga yang kedua itu ada LMKN, ada lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi dua lembaga ini adalah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti musik dan lagu kepada pemilik karya cipta musik dan lagu tersebut. Jadi misalnya saat ini yang sudah jelas pengaturannya itu misalnya tempat-tempat yang penggunaan secara komersil seperti hotel, kemudian tempat karaoke, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat komersil lain yang memutar semua lagu dan musik itu akan ditarik royaltinya. Jadi besaran tarif royaltinya ini juga sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM ya. Jadi itu adalah salah satu mekanisme yang kemudian dilakukan oleh LMK dan juga LMKN untuk menghimpun dan juga mendistribusikan royalti musik dan lagu. Jadi termasuk juga dalam hal ini adalah aplikasi musik streaming. Jadi syaratnya yang pertama adalah pemilik karya cipta musik dan lagu ini harus tergabung dulu dalam asosiasi LMK dan juga LMKN. Jadi ada hak cipta dan juga hak terkait. Jadi yang pertama itu harus bergabung dulu dalam asosiasi. Kemudian dalam asosiasi ini pemilik hak cipta ini akan memberikan kuasanya kepada LMK dan juga LMKN untuk menghimpun dan juga mendistribusikan royalti. Itu mekanisme yang pertama. Kemudian mekanisme yang kedua, ini umumnya sudah
berlangsung atau seringkali digunakan ya. Jadi itu adalah dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Jadi biasanya aplikasi-aplikasi musik streaming yang ada ini kemudian melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pemilik karya cipta musik dan lagu untuk didistribusikan tarif royaltinya. Jadi ketentuan tentang besaran tarif royaltinya ini juga berdasarkan kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh aplikasi-aplikasi musik streaming tersebut. Jadi ya itu ya secara garis besar ada dua ya. Jadi yang pertama mekanisme penarikan royaltinya melalui LMKA dan juga LMKN. Yang kedua itu melalui perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Nah, dari tabel perbandingan aplikasi streaming musik dan juga lagu, ini masing-masing aplikasi tersebut ternyata memiliki besaran tarif yang berbeda-beda. Jadi misalnya Apple Music, ini 112 per stream atau per play-nya. Jadi setiap lagu yang putar itu dihargai Rp112. Kemudian ada Deezer, itu di Rp91,21. Kemudian ada Spotify di Rp62,3. Kemudian ada Amazon Music ya. Jadi Amazon Music ini di angka Rp57,3 per stream atau per play-nya. Kemudian ada YouTube Musik. Nah, ini sebenarnya cukup kecil ya di Rp0,98. Jadi itu masing-masing aplikasi streaming musik tersebut ternyata memiliki tarif royalti yang berbeda-beda. Jadi semakin banyak pengguna yang memutar lagu tersebut, sebenarnya ini juga akan memberikan implikasi atau impact kepada pemilik karya cipta musik dan lagu tersebut. Jadi semakin populer suatu lagu, kemudian semakin sering diputar, nah ini akan menentukan besaran tarif royaltinya ya. Jadi royaltinya juga akan semakin besar untuk kemudian diperoleh oleh yang bersangkutan. Oke, baik. Jadi salah satu contoh dari aplikasi musik streaming seperti Spotify, ini 10 musisi berpenghasilan terbesar di Spotify. Jadi tadi berkaitan dengan semakin sering lagu itu diputar, maka akan menentukan besaran tarif royaltinya. Jadi ini 10 musisi berpenghasilan ini bisa kita lihat bahwa di urutan pertama itu ada Pamungkas. Jadi ada 64,16 juta kali lagunya itu diputar. Nah, semakin banyak lagu itu diputar, tentu saja akan berimpact kepada pendapatan yang diperoleh. Jadi di sini Pamungkas dari total yang diputar kemudian mendapatkan 3,72 miliar. Lumayan besar ya, atau lumayan fantastis. Kemudian yang di urutan kedua itu ada Nadine Amiza. Jadi total diputar itu 33,40 dengan total pendapatan 1,94 miliar ya. Jadi kemudian di urutan selanjutnya itu ada Ardhito Pramodo, ada Rizky Febian, kemudian ada Gangga, ada Budi Doremi, Anet, sampai ke India ya. Jadi di sini di 2001 ini Tulus menempati posisi ke-9 ya. Tetapi di 2018-2009 sebenarnya Tulus ini merupakan salah satu musisi yang berpenghasilan cukup besar dari lagunya itu diputar di Spotify. Jadi ini adalah hanya perbandingan saja bahwa semakin besar atau semakin tinggi lagu itu sering diputar oleh pengguna musik tersebut, maka akan menentukan besaran penghasilan atau tarif royalti yang akan diperoleh oleh pemilik karya cipta musik dan juga lagu tersebut. Berikutnya berkaitan dengan ketentuan hukum tentang pencipta dan juga pemegang hak cipta bidang musik dan lagu yang berhak mendapatkan royalti musik, khususnya dari aplikasi musik streamingnya. Jadi yang pertama adalah yang berhak mendapatkan royalti musik dan lagu itu tentu saja adalah pencipta. Jadi pencipta ini bisa orang perorangan secara individual, bisa juga secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya dia orang perorangan secara individual, tentu saja lagu tersebut diciptakan sendiri, kemudian dinyanyikan sendiri, kemudian dipublikasikan dan juga diproduser sendiri seperti itu. Jadi itu secara individual. Namun kemudian pencipta ini juga bisa dalam bentuk secara bersama-sama atau berkelompok. Jadi dalam menghasilkan suatu karya cipta musik dan juga lagu ini,
mereka bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan juga pribadi berkaitan dengan suatu musik dan atau lagu. Jadi bisa di dalamnya itu bisa penyanyinya itu sendiri, kemudian penulis lagu atau pencipta lagu, penulis lirik, ada penata musik, ada komposer, ada produser, kemudian sound engineer, pengarah musik, session player, dan juga pihak lain yang terlibat di dalamnya. Nah, ini bisa juga termasuk orang yang berhak mendapatkan royalti musik, ya. Jadi pencipta yang secara bersama-sama. Jadi pencipta ini bisa orang perorangan maupun kelompok tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berhak mendapatkan royalti musik. Nah, ini juga adalah pemegang hak cipta, khususnya dalam hal ini bidang musik dan lagu. Ini bisa terdiri dari pencipta itu sendiri sebagai pemilik karya cipta musik dan juga lagu, atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Nah, ini bisa disebut sebagai pemegang hak cipta musik dan juga lagu. Jadi, mungkin istilah yang sering kali kita dengar ini ada yang namanya musik publisher atau music publisher atau label rekaman, atau bisa juga produser musik. Jadi itu adalah bagian daripada pemegang hak cipta. Jadi mereka sudah diberikan hak atau kuasa, ya, kuasa untuk menjadi pemegang hak cipta, sehingga mereka ini juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan royalti musik dari royalti musik dan lagu dari aplikasi streaming tersebut. Nah, kemudian bisa juga pihak lain yang memang mendapatkan karena adanya peralihan hak. Jadi bisa jadi di sini ahli waris itu juga termasuk, ya. Jadi kalau misalnya pencipta uh, atau orang yang memiliki karya cipta musik dan lagu tersebut kemudian sudah meninggal dunia, ini haknya itu kemudian beralih kepada ahli warisnya. Jadi yang bersangkutan juga tentu saja memiliki hak untuk mendapatkan royalti musik dari aplikasi streaming tersebut. Jadi semakin banyak di cover ulang, di aransemen ulang sebuah lagu, tentu saja ini akan memberikan apa ya, impact atau implikasi kepada ahli waris yang ditinggalkan. Jadi salah satu jenis warisan, ya. Oke. Untuk keluaran penelitian, tulisan ini akan dipublikasikan di jurnal nasional, baik itu yang tidak terakreditasi maupun yang terakreditasi SINTA. Bapak Ibu reviewer yang saya hormati, demikianlah presentasi singkat hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.